warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri maupun kepada kita segenap jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah di dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah biimtisalul awamiri wa jitinabin nawahi. Mari sama kita laksanakan perintahnya dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Melalui mimbar ini kembali diingatkan kepada kita semua, apabila khatib naik ke atas mimbar maka janganlah kamu berkata-kata mayatakallamu faqad lagha man lagha fala jum'atala. Barang siapa yang berkata-kata maka sesungguhnya sia-sialah ia. Barang siapa yang sia-sia maka tiada baginya pada Jumat. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, hingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan duniawi. Allah juga beri hidayah dan petunjuk sehingga kita bisa membedakan mana yang benar untuk kita lakukan dan mana yang salah untuk kita tinggalkan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beruntung menjadi umatnya, mendapatkan syafaat salawat dari beliau. Tuntunannya, ajarannya yang luar biasa. Ini diakui oleh siapapun. Dengan keluhuran ajaran beliau, dengan kalimat yassiru wa la tu'assiru wassiru wa la tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan disulit-sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Inilah yang membuat beliau berhasil dalam dakwanya. Selama 13 tahun berdakwah, Islam bisa menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, dan hampir mewarnai belahan dunia ini. Karena beliau prinsip dakwanya yassiru wa la tu'assiru wassiru wa la tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan kau sulit-sulit. Gembirakan orang, jangan kau takuti. Oleh karena itu beliau membawa Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita, yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah. Al-Quran itu adalah kitab yang luar biasa sempurna. Apapun yang ada di alam ini ada di dalam Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempedomaninya, untuk berpegang teguh kepadanya. Kalau kita berpegang teguh, kita akan selamat dunia dan akhirat. Hal ini dijamin benar oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Aku nanti meninggal, kutinggalkan 2 perkara kepada kalian sebagai wasiat untuk kalian. Yang 2 perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnahku. Kalau berpegang kalian kepada keduanya, kalian akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran ini kitab yang luar biasa. Ada di dalamnya riwayat-riwayat orang terdahulu dari kita. Di dalamnya ada tuntunan kita untuk beribadah. Di dalamnya ada tuntunan kepada kita siapa yang harus kita sembah. Ada riwayat dalam Quran ini tentang orang-orang terdahulu dari kita. Apa yang Allah ceritakan bagaimana kemuliaan Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah berkata wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah minta pendapat kepada malaikat. Bagaimana pendapat kalian malaikat? Kira-kira bahasanya seperti itu.
Aku mau ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketika Allah minta pendapat kepada malaikat, malaikat menjawab. Apa kata mereka? Qulu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Intinya malaikat tak setuju kalau manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Tapi ketika malaikat memberikan pendapat, Allah katakan kepada mereka, "Qulu a'lamu ma la ta'lamun." Kau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Artinya ada rahasia penciptaan kita. Ketika malaikat mensangsikan manusia bisa menjadi pemimpin terbaik di muka bumi ini, Ibrahimlah menunjukkannya. Ketika Bapak sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, beliau menaruh pisau di leher anaknya Ismail mau disembelih. Di saat itu malaikat yang ada di langit semuanya sujud kepada Allah. Apa kata mereka ke hadapan Allah? Ya Allah, engkau benar bahwasanya manusia itu adalah hambamu yang terbaik untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Salah pendapat kami ya Allah. Pendapat engkaulah yang benar. Engkaulah yang maha benar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini diingat di sepanjang masa. Ibrahim adalah Khalilullah, hamba yang Allah sayang, yang diberikan kepadanya kepercayaan untuk menyampaikan syariat agama, syariatnya kepada manusia. Ibrahim adalah manusia pilihan. Apa bukti dia manusia pilihan? Perhatikanlah hadirin ketika Allah meminta kepadanya dalam dua pilihan. Pilih anak atau pilih Allah. Pilih Allah atau pilih anak. Yang kadang-kadang dua hal ini dihadapkan pada kita dalam kehidupan ini. Pilih Allah atau pilih anak atau pilih Allah. Maka ada seorang wali Allah ditanya sama seseorang, apa yang membingungkan engkau di atas dunia ini, wahai wali Allah? Wali Allah itu bilang, yang membingungkan aku di atas dunia itu manusia. Manusia yang hidup di atas dunia inilah yang membingungkan aku. Padanya apa yang membingungkan engkau, wahai wali Allah? Cobalah perhatikan, ketika mereka mencari uang, mengorbankan kesehatan mereka. Lalu setelah dapat uang, mereka korbankan uang mereka untuk mendapatkan kesehatan mereka. Inilah yang membuat bingung. Ketika mau dapat uang, mereka mengorbankan kesehatan mereka. Ketika mereka sudah dapat uang, mereka korbankan uang mereka untuk mendapatkan kesehatan mereka. Mereka tidak bawa apa-apa dengan kedua tangan mereka ketika mereka lahir. Dan mereka juga tidak bawa apa-apa dengan kedua tangan mereka ketika mereka mati. Tapi ketika mereka hidup di atas dunia untuk mendapatkan apapun, mereka rela menghalalkan segala cara. Mereka katakan apa yang mereka dapat itu adalah abadi, itu adalah sesuatu yang kekal. Padahal yang maha abadi itu adalah Allah. Mereka katakan ketika mereka memperoleh dunia ini mereka akan bahagia, mereka akan mulia. Padahal tidak. Kemuliaan itu ada pada Allah, kebahagiaan itu ada pada Allah, ketenangan itu pada Allah. Tapi mereka tinggalkan itu semua. Inilah yang membuat saya bingung. Mereka ketika mendapatkan dunia, mereka genggam sekuat tenaga mereka. Seolah-olah itu tidak akan pernah pergi dari mereka. Padahal itu hanya titipan bagi mereka. Ketika mereka kembali ke hadirat Allah, tidak ada satupun yang ikut serta bersamanya. Inilah yang membingungkan aku. Itu yang dikatakan oleh wali Allah tadi kepada orang yang bertanya. Maka Ibrahim membuktikan kepada kita, cinta Allah adalah cinta yang abadi. Kepadanya lah kita alamatkan cinta yang sesungguhnya. Karena dia maha kekal, dia maha abadi. Tidak ada yang kekal selain dia. Ketika kita tumpahkan sepenuhnya kepada dia, maka Allah akan membalas cintanya kepada kita dengan cinta yang berlipat ganda. Maka Ibrahim tunjukkan ketika Allah bilang, wahai Ibrahim, korbankan anakmu untuk membuktikan cintamu kepadaku. Ibrahim sanggupi. Dia lakukan. Maka malaikat yang ada di langit mereka semua sujud kepada Allah, memuji Ibrahim yang luar biasa. Padahal kita tahu sejarah Ibrahim itu mau mendapatkan anaknya, pertama dia nikah dengan Siti Sahara, tak dapat anak darinya.
Lalu dia nikah dengan Siti Hajar, barulah dapat anak darinya. Lama ditunggu kehadiran anak, 13 tahun berpisah dengan anak, karena sejarahnya beliau ketika lahir Ismail diperintahkan Allah untuk bawa Hajar ke suatu tempat. Setelah sampai ke tempat itu diperintahkan Allah, tinggalkan kembali anak dan istrinya, kembalilah kau ke tempatmu. Ketika sampai ke tempatnya 13 tahun kemudian baru ketemu. Setelah ketemu dengan anaknya, datang perintah Allah, korbankan anakmu untuk membuktikan cintamu kepadaku. Apakah Ibrahim saat itu ragu? Apakah saat itu hadirinnya dirahmati Allah, Ibrahim bertanya, mengapa? Kenapa? Yang manusia sekarang banyak prinsipnya seperti itu. Kenapa? Mengapa? Kita tahu bagaimana kesolehan nabi-nabi yang ditunjukkan kepada kita. Ketika Allah perintahkan Nuh untuk buat bahtera di atas gunung, Nuh tidak protes. Mengapa harus buat kapal di atas gunung? Kenapa buat kapal di atas gunung? Kenapa tidak di pinggir pantai? Nanti kalau sudah siap bagaimana menurunkannya? Nuh tidak bilang seperti itu. Karena mereka yakin setiap perintah Allah itu akan membawa kemaslahatan. Ibrahim sama. Kenapa harus disembelih anakku ya Allah? Apa manfaatnya bagiku? Tak ditanya sama Ibrahim. Begitu datang perintah Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan dengan ketulusan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, salah satu keagungan Allah, Allah maktubkan dalam Quran dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia tidak akan pernah membuat hambanya susah. Yang membuat hambanya susah dirinya sendiri. Allah tidak akan pernah membebani kita dengan satu beban yang tak sanggup kita memikulnya. Tak mungkin itu. Maka Allah jamin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kenapa kita susah? Kenapa kita sulit? Ya karena diri kita sendiri. Ajaran agama yang dituntun kepada kita untuk memberikan kemaslahatan dan keselamatan, tapi tak kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak tenang karena kita tidak melakukan perintah agama dengan sepenuh hati. Kita tak bahagia karena ajaran agama tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maka Ibrahim tunjukkan hadirin, dia lebih pilih Allah. Ketika datang perintah Allah, tidak dia katakan mengapa, kenapa harus diberi anakku, tidak. Dia yakin benar setiap sesuatu yang datangnya dari Allah pasti membawa kebaikan. Lalu dia lakukan. Ketika dia lakukan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala melihat kemuliaan Ibrahim. Dikala pisau ditaruh di leher Ibrahim, siap disembelihkan. Dikala itulah Allah tahu siapa Ibrahim yang sebenarnya. Dikala itulah malaikat sadar manusialah yang terbaik menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah tidak akan pernah memberikan satu syariat kepada hambanya yang tak mampu hambanya untuk menjalankan. Kita tak bisa bayangkan kalau seandainya ini terjadi. Kita sekarang ini sulit untuk melakukan apa yang dilakukan Ibrahim. Allah Maha tahu siapa kita. Maka diambillah pisau, ambillah Ismail, digantikan dengan domba. Itulah yang dikorbankan oleh Ibrahim. Maka malaikat sujud, ya Allah engkau benar, manusialah yang paling pas untuk jadi khalifah di muka bumi ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, syariat ini diturunkan kepada kita, diharuskan kepada kita dalam kehidupan ini. Apakah kita tidak mampu untuk melakukan? Apakah kita tidak bisa untuk memperbuatnya? Maka Rasul memberikan ancaman, siapa yang mampu tapi tak mau dia berkorban, tak apa-apa, kata Rasulullah, tapi jangan hampiri tempat solatku. Siapa yang mampu tapi tak mau berkorban, tak apa-apa, tapi dia mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita seringkali berlindung di balik ketidakmampuan, padahal sebenarnya kita mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala paling marah dengan manusia yang seperti ini, karena Rasul pernah membacakan satu hadis qudsi, prasangkamu kepada Tuhanmu prasangka Tuhanmu kepadamu ya tergantung prasangkamu. Prasangka kita kepada Allah ya tergantung prasangka kita. Allah tuh prasangkanya kepada kita tergantung prasangka kita. Seringkali mengutamakan keluhan dalam kehidupan.
Dia merasa dialah yang paling susah, dia yang paling miskin. Padahal lebih banyak orang yang lebih susah darinya, lebih banyak yang lebih miskin darinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau model manusia seperti ini, tidak ada akan syukur dalam kehidupannya. Maka kepada kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa mulianya orang yang berkorban? Ini pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah. Apa sih kemuliaan orang yang berkorban? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kemuliaan itu akan kau dapat di dunia. Lalu kemuliaan itu akan kau dapat nanti di akhirat. Kemuliaan itu kau dapatkan di dunia. Kalau kau sholat, ibadah itu untuk dirimu sendiri. Kalau kau puasa, ibadah itu untuk dirimu sendiri. Kalau kau zikir, puasa itu untuk dirimu sendiri. Zikir itu ibadahnya untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kau sedekah, itu ibadahnya untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Maka kepada kita semua hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan orang yang berkorban di dunia dia dapatkan, di akhirat juga dia dapatkan. Sebab itu bukalah dalam surah Al-Imran ayat 33, Allah jelaskan, innallaha astafa wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Imran wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kami muliakan Adam, kami muliakan Nuh, kami muliakan keluarga Ibrahim, kami muliakan keluarga Imran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita buka dan bahas sedikit ayat ini. Ketika Allah memuliakan Adam, keluarganya tak disebut. Ketika Allah memuliakan Nuh, keluarganya tak disebut. Tapi ketika Allah memuliakan Ibrahim, keluarganya disebut. Ketika Allah memuliakan Imran, keluarganya disebut. Kenapa Allah memuliakan Adam, keluarganya tak disebut? Kenapa Allah memuliakan Nuh, keluarganya tak disebut? Kenapa Allah memuliakan Ibrahim, keluarganya disebut? Kenapa Allah memuliakan Imran, keluarganya disebut? Adam dimuliakan, wajar. Dia manusia pertama, dia pula Nabi yang pertama. Tapi kenapa keluarganya tak disebut kemuliaan? Karena keluarga Adam bermasalah. Bukalah dalam surah Al-Imran bagaimana Allah ceritakan kronologisnya. Hawa yang membuat mereka terusir dari surga karena bisikan iblis kepada hatinya yang membuat keraguan pada dirinya. Iblis katakan kepadanya, kenapa kalian dilarang memakan pohon itu, buahnya? Karena Allah tidak menginginkan kalian kekal dalam surga. Jadi kalau mau kekal dalam surga, makanlah buah itu, ajalah suamimu. Akhirnya Adam terpengaruh dan mereka melakukan, Allah usir mereka dari surga menuju ke dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana anak mereka, Kabil, Habil. Dua anak ini dilahirkan oleh Hawa. Kabil yang pertama, Habil yang kedua. Kembaran mereka masing-masing perempuan. Kabil kembarannya perempuan, Habil kembarannya perempuan. Lahir anak. Lalu ketika itu diperintahkan Allah untuk memperbanyak keturunan di muka bumi, mereka disuruh nikah, tapi nikahnya bersilang. Kabil nikah dengan kembaran Habil, Habil nikah dengan kembaran Kabil. Kabil setuju, tapi Habil tidak setuju. Kabil tidak setuju, tapi Habil yang setuju. Kenapa Kabil tidak setuju? Karena dia merasa kembarannya cantik, sedangkan kembaran Habil jelek. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya timbul iri. Lalu dibunuhlah oleh Kabil saudaranya sendiri. Inilah yang membuat Adam tidak dimuliakan. Adam dimuliakan tapi keluarganya tidak. Nuh sama. Dia dimuliakan tapi keluarganya tidak. Kenapa? Karena anak Nuh bermasalah. Anak Nuh bermasalah. Kan'an ketika di atas gunung, ketika banjir datang, apa kata Nuh? Disinilah tempat keselamatan ya anakku. Kan'an marah. Kan'an tidak mau. Lalu dengan sombong dia berkata, air tidak mungkin sampai ke atas gunung, maka inilah tempat keselamatan. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan air sampai ke atas gunung. Akhirnya Kan'an mati. Keluarga Nuh tak ikut karena keluarga Nuh bermasalah. Tapi coba perhatikan Ibrahim. Ketika Allah muliakan wa ala Ibrahim, aku muliakan keluarga Ibrahim. Tidak saja Ibrahim dimuliakan, tapi anaknya dimuliakan.
Tidak saja Ibrahim dimuliakan, tapi istrinya dimuliakan. Kenapa? Dua istri Ibrahim, dua-duanya wanita yang soleha. Dua anak Ibrahim, dua-duanya anak yang soleh. Dua-duanya jadi nabi. Ismail nabi, Ishak nabi. Makanya ketika Allah memuliakan Ibrahim, keluarganya ikut. Lalu Allah muliakan Imran. Siapa si Imran? Imran itu bukan seorang nabi, manusia biasa, tapi dari keturunannya muncul orang-orang mulia. Ibrahim itu namanya istrinya Hana. Hana saat itu mengandung, buka dalam surah Al-Imran Allah ceritakan dengan jelas. Hana mengandung, lalu dia pergi ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, apa kata Hana? Rob, aku sekarang hamil. Aku ingin anakku ini suatu saat mengabdi di Baitul Maqdis ini. Dia pun pulang, tidak lama kemudian anaknya lahir. Ketika anaknya lahir dibawa kembali kepada Baitul Maqdis, dia katakan, ya Allah, anakku sudah lahir, ku beri nama anakku Maryam. Maryam ini adalah manusia yang Al-Quran katakan tidak punya mata, tidak punya mulut, tidak punya telinga, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Apakah benar dia tidak punya mata? Tidak. Apakah dia benar tidak punya tangan, punya kaki? Tidak. Ini adalah kata kiasan. Kenapa Al-Quran bilang Hana tak punya mata? Karena Hana tidak pernah menggunakan matanya melihat sesuatu yang Allah tidak suka. Hana tidak pernah menggunakan tangannya memegang kepada yang Allah tidak suka. Kakinya tidak pernah melangkah kepada yang tidak suka, disukai Allah. Dia tidak pernah mengucapkan satu kalimat yang Allah tidak suka. Maka Allah katakan dia tidak punya mulut, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Karena beliau Maryam adalah seorang yang akan dititipkan Allah dari rahimnya orang yang mulia, yakni Nabi Isa alaihissalam. Nah hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang mengasuh Maryam? Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Ada hal aneh yang ditengok oleh Nabi Zakaria. Setiap ketika Zakaria pergi pagi ke tempat ibadahnya Maryam, Maryam itu tak pernah keluar rumah. Ada satu mihrab tempatnya khusus beribadah. Asalkan datang Nabi Zakaria ke situ bersama istrinya, ada makanan, ada minuman. Sore datang, ada lagi makan minuman yang baru. Zakaria bertanya, apakah engkau membawakan makanan ke tempat anak kita Maryam? Kata istrinya Zakaria, tidak. Lalu ditanya sama Zakaria, siapa yang memberikan makan minum yang lezat ini kepada engkau ya anakku? Allah yang memberikan ini kepadaku, ayahku. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu dititipkan di rahimnya janin seorang mulia. Siapa namanya? Isa, yang bakal menjadi nabi yang mulia. Imran manusia biasa, tapi dari keturunannya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang mulia. Apa artinya ini saya sampaikan kepada kita? Seorang ayah, seorang ibu, walaupun ibadahnya luar biasa, tapi anak bermasalah, kemuliaan akan kurang di hadapan Allah. Bukankah Rasul pernah memberikan satu hadisnya sebagai peringatan kepada kita? Yang punya anak, yang punya istri, wahai laki-laki, kalian punya anak, anak kalian adalah amanah bagi kalian. Mulia atau tidaknya dia tergantung kemuliaan itu pada anak-anak kalian. Mulia atau tidaknya kalian tergantung kepada kemuliaan anak-anak kalian. Itu peringatan. Tapi dewasa ini hadirin yang dirahmati Allah, orang tua banyak lagi yang tak acuh sama anaknya, tak paham mana itu adalah amanah, tak paham anak itu adalah fitnah. Dia bisa memuliakan, dia bisa juga menghinakan. Perhatikanlah hadirin di sebuah yang kita cintai ini. Ada anak yang dibawa umur nelayan, kemana orang tuanya? Anak-anak kita tidak lagi pernah kita perhatikan bagaimana mereka menggunakan uang yang kita berikan. Apakah diberikan kepada yang layak atau tidak layak? Narkoba yang merajalela satu-satu yang jadi konsumsi utama. Kita boleh takut dengan corona, tapi lebih takutlah kita kepada narkoba ini. Narkoba ini menghancurkan segala sendi kehidupan. Perhatikan Cina, negeri yang luar biasa. Cina itu hadirin yang dirahmati Allah dulu adalah negeri superpower. Seluruh dunia berkiblat kepada Cina. Maka ada hadis Rasulullah turun ilmu walau misir, tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Karena memang saat ini Cina jadi kiblatnya dunia. Ekonomi bagus,
tentara kuat, alutsista yang lengkap, negeri yang makmur, tapi hancur berantakan. Karena apa? Karena narkoba. Saat itu seluruh dari mulai kalangan bawah sampai kepada kalangan atas, mulai rakyat jelata sampailah pejabatnya, mereka mengkonsumsi narkoba. Mau dan tidak dibebaskan, maka hancurlah negara yang sumber power ini. Kita sekarang ini luar biasa, di segala sendi, rakyat jelata, aparatur negara, bisnismen, semuanya sekarang ini terjangkit oleh penyakit sabu-sabu ini. Maka jadi tolong perhatikan anak, jangan harap surga kalau anak kita berantakan. Apa kata Rasulullah? Ayah dan ibunya masuk ke dalam surga, anaknya di neraka, anaknya protes. Apa kata anaknya? Ya Allah, kau masukkan ayah dan ibuku ke dalam surga, sedangkan aku kau masukkan ke dalam neraka. Tahukah engkau kenapa aku masuk neraka, ya Allah? Karena orang tua pula yang membuat aku masuk neraka. Dia sibuk dengan ibadahnya, tapi dia tidak pernah sibuk dengan benar. Dia tidak pernah perhatikan. Dia sibuk dengan ibadah, tapi dia tidak pernah perintahnya untuk beribadah. Saudaraku, ya ayyuhallazina amanu, amwalukum wala auladukum fitnah. Hai orang-orang yang beriman, anakmu, hartamu adalah fitnah bagimu. Dia bisa memuliakan, dia pula bisa menghinakan. No! Dia dimuliakan oleh Al-Quran, tapi tidak keluarganya. Adam, dia dimuliakan, tapi tidak dengan keluarganya. Alangkah indahnya ketika kita dimuliakan, istri kita ikut. Alangkah indahnya ketika kita dimuliakan, anak kita ikut. Itulah Ibrahim, itulah Imran. Ibrahim itu kalau doanya luar biasa, tidak pernah minta supaya hartanya banyak, rezekinya banyak, tidak. Ibrahim cuma minta Allah abadikan ini dalam Quran. Rabbi habli minas solihin. Rabb, jadikan anakku anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku anak keturunanku yang tetap mendirikan salat, kabulkanlah ya Allah. Kenapa ini doanya Ibrahim? Ada rasa khawatir. Kenapa? Karena dia paham anaknya adalah fitnah baginya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ketika amanah demi amanah yang Allah berikan, mampu kita menjalankannya dengan semestinya. Apa kata Umar dan Abu Bakar sambil menangis dia menjerit? Aduhai ya Allah, andai kata aku tak dilahirkan ke atas dunia, tak ada pertanggungjawaban bagiku di hadapan Allah. Apa yang membuat mereka takut? Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah atas perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di atas dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ada pertanggungjawaban. Maka hati-hatilah dalam hidup. Mulai hari ini berhitunglah, karena setiap kita mati, selesailah sudah, tapi apa yang kita lakukan tidak akan pernah selesai. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang pada tempatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya'i wal munkar. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Wasyuyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Sibolga khasah, min baladina Indonesia khasah, wa min buldanil muslimin amma, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal azima yashkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.